bisa kita mulai? Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita akan mempelajari ya tentang masalah ilmu manajemen. Oh, ini bagi semua mahasiswa yang ingin menjadi kepala dalam semua institusi, wajib ngotok ya tentang ini ya. Bisa sebagai kepala puskesmas, kepala rumah sakit, kepala departemen nggak harus dari kepala dinas ya, itu seperti ini ya, harus mempelajari ini. Nah, mengapa saat ini bahkan saya ambil contoh ya, Menteri Kesehatan itu bahkan disampaikan jangan dokter gitu. Mengapa? Iya, mengapa? Karena dokter tuh nggak dong masalah ilmu manajemen ya, nggak paham masalah manajerial, taunya cuma mengobati pasien, taunya cuma nyuntik, operasi dan sebagainya. Sehingga pada saat ini di dalam tanda petik diremehkan gitu ya. Bahkan dianggap tidak mampu seorang dokter untuk menjadi menteri. Bahkan kepala puskesmas saat ini ya sudah mulai sebagian besar bukan dokter. Begitu ya. Dan bahkan kepala dinas juga. Begitu. Nah, sebenarnya itu kesalahan daripada diri kita sendiri sebagai dokter, tapi menutup diri ataupun menutup pikiran untuk belajar dengan tuntas tentang masalah manajemen. Dalam tanda petik meremehkan ilmu itu. Tapi nanti ketika bekerja, ya ternyata Anda baru sadar bahwa sebenarnya ilmu kedokteran itu tidak cukup, gitu ya. Sampai di sini kalau ada pertanyaan Anda bisa langsung bertanya ya. Ya, ini adalah LO yang akan kita pahami ya setelah materi kuliah ini. Oke, Anda sudah pernah belajar pada blok yang sebelumnya tentang masalah teorema Bloom. Ya. Nah, pertama Anda pernah belajar tentang masalah juga segitiga epidemiologi, ya. Kemudian Anda juga pernah belajar tentang masalah determinan penyakit, gitu ya. Nah, kita coba review satu slide aja ya tentang masalah teorema Bloom itu, ya. Bahwa suatu masalah kesehatan ataupun status kesehatan ataupun pelayanan kesehatan itu tidak bisa hanya dipengaruhi oleh satu atau dua faktor. Tapi ada banyak faktor yang kemudian saling berinteraksi gitu ya. Mulai dari perilaku, genetik, pelayanan kesehatan maupun juga lingkungan gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari ke faktor-faktor ini, dari semua faktor ini saling berinteraksi ya. Nah, ini prosentasenya mesti mungkin akan naik turun tergantung dari kondisi status kesehatan atau pelayanan pada waktu itu dan di beberapa tempat ya. Tapi yang ini secara nasional pada saat ini ya. Nah, saya bisa minta tolong nggak kalau nggak ngobrol saat kuliah ya? Karena kalau ngobrol kuliah itu mengganggu saya dan mengganggu sampingnya ya. Bisa nggak? Kalau terasa nggak nyaman, PowerPoint udah tak kasihkan, kamu pelajari sendiri selesai gitu ya. Iya. Oke. Ya, kita mulai lagi ya. Atau kamu gantian yang mempresentasikan juga bisa. Jadi kalau kita lihat ya, ada pemahaman tentang masalah manajemen kesehatan dan manajemen kesehatan masyarakat ya. Nah, kalau kita mengacu pada definisi letter luck dari manajemen itu adalah manus, agere, dan magere. Jadi dia menangani, ya, melakukan, mengelola. Dalam hal ini tangan, ya, artinya bisa dengan pekerjaan orang itu atau oleh orang lain. Nah itu loh, ya, secara umumnya seperti itu. Nah kita lihat di sini ada item-item atau step-stepnya, mulai dari merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, melaksanakan, mengawasi. Gitu. Nah, kalau Anda pahami ini, sebenarnya Anda sudah melakukan dalam kesehari-harian. Bahkan ketika Anda masuk di MIS, Mars, apalagi TBM dan sebagainya, Anda sudah belajar juga masalah hal itu, mempraktekkan gitu ya. Nah, hanya sering sekali kita melihat ternyata
apa yang Anda praktekkan itu belum mencapai tujuan yang Anda tetapkan. Nah, oleh karena itulah maka pemahaman dari sampai ke arah mengevaluasi step by step ini Anda harus pahami. Ya, urutan juga harus Anda pahami. Nah, sekarang apa bedanya dengan manajemen kesehatan masyarakat? Ya, bedanya adalah dari sisi objek atau sasaran. Ya, kalau yang tadi sasaran bisa suatu masalah, bisa suatu target pekerjaan dan sebagainya ya. Nah, kalau yang untuk manajemen kesehatan targetnya adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat ya. Atau juga bisa dikatakan SKN, sistem kesehatan nasional dan sebagainya. Itu perbedaannya ya. Nah, kita kembali lagi ke arah manajemennya. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada item tentang sumber daya atau SDM ya. Dari bagian yang lain, mungkin material atau sumber lain. Kalau kita amati dari baseline practice dari beberapa tempat maupun negara lain, yang menjadi kendala mengapa masalah tidak terselesaikan, target tidak dicapai, ya, dari kesehatan tidak tercapai, utamanya dari SDM, gitu, ya. Kalau Anda mengatakan, oh kan ada sumber daya alam, ada material, tapi kalau kita lihat persentase penentuan itu ada di manusianya, di sisi leadership-nya. Loh, Anda lihat sendiri, kita tuh kurang apa tuh sumber dayanya ya. Sumber dayanya loh sangat banyak ya. Ya akhirnya minyak yang kemudian hampir habis, ya emas yang mulai habis ya. Namun bahkan kita juga sejarah ya. Misalnya kita punya Borobudur ya. Situs candi terbesar di dunia untuk Buddha itu di Indonesia, Borobudur. Sehingga kalau kita lihat orang Buddha ya, sampai contoh ya, di bawah tempat negara-negara yang lain, itu semuanya pengennya ke Borobudur untuk beribadah di sana. Kemudian Hindu juga, bukan di Vietnam, bukan di Kamboja, enggak di Indonesia, itu di Prambanan dia tertinggi. Itu dari sisi historis, sejarah itu udah hebat. Ya. Namun ternyata tadi karena masalah SDM atau sumber daya manusia yang di sini kurang, ya, karakternya ya itu sangat berbeda sekali. Ya. Jadi kita tuh nggak terbiasa untuk kerja sangat cepat, kerja mandiri tapi betul-betul hebat. Kita suka grup-grupan gitu. Ya, grup-grupan. Misalnya mau bersihkan satu ruangan itu aja butuh, ini butuh paling 3 orang gitu. Padahal harus 1 orang pun bisa ngerjain. Itu ya. Misalnya kemarin yang di laboratorium di NCKU Taiwan ya, lab itu nggak punya karyawan, nggak punya cleaning service, nggak punya tukang kebersihan, nggak punya. Semua lab itu nggak ada. Tapi labnya bersih, teratur, rapi. Nggak bayar cleaning service. Hanya ada 1 orang itu untuk membersihkan seluruh gedung atau 1 lantai. Bukan untuk labnya. Dia nggak masuk ke lab, dia hanya masuk kamar mandi. Karena mahasiswanya itu yang menjadi dalam tanda karyawan. Mereka bertanggung jawab banget loh. Ya, sebelum melakukan praktikum, dia harus menyiapkan dulu, mensterilkan dulu, ya, membungkusi, elemennya dibungkusi, taruh di steril sendiri. Setelah selesai dari lab, nggak langsung keluar, dia rapikan badge-nya, dirapikan. Kursi ditata rapi, baru keluar. Anda praktikum aja, langsung keluar gitu. Alasannya, habis ini ada acara, habis ini seperti itu. Begitu banyak banget alasannya gitu. Tapi mata kursi aja enggak. Ya, botol aqua aja masih tinggal di meja dan sebagainya. Ya. Jadi memang sumber daya manusia itu betul-betul PR berat buat kita. Nah, saya berharap ini kamu baru tingkat 2 ya, udah punya adik kelas ya, udah senior ya. Itu latihan betul untuk memperbaiki karakter pribadi Anda masing-masing itu. Sebagai contoh tadi, sampai saya harus mengingatkan, tolong untuk tidak mengganggu orang lain dalam arti ngobrol saat kuliah. Nah ini latihan untuk itu. Nah kunci akhirnya adalah leadership. Jadi kalau satu institusi kok gagal, kok jelek, penyebab utama satu, leadernya yang nggak bagus, leadernya yang bermasalah. Begitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan, anggotanya nggak kerja kok, anggotanya ngeyalan kok, bla 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 bla, enggak. Ya kalau TBM ada masalah siapa? Ketuanya siapa? Mars ada masalah siapa? Ketuanya Mars siapa? Ini Kosema juga angkatan ini bermasalah, gitu ya. Siapa ketua Kosemanya? Oh gitu. Kapok ungkapan ya. Loh iya,
Ada masalah apa ketua keseimanya? Satu orang yang masalah tuh. Ketika satu orang itu bermasalah, maka semuanya akan bermasalah. Oh iya, jadi Anda nggak bisa mengatakan Hamisnya nggak jalan kok. Lah, nggak bisa. Ya. Jadi ketua kosimanya yang tanggung jawab. Oke, nah di sini ada beberapa item-item planning, yaitu dia merencanakan, organizing, mengorganisasi, actuating, dia melakukan, dan juga controlling, dia mengawasi, memonitoring. Jadi POAC. Ya. Ini harus sesuatu yang dilaksanakan. Ya. Nah, kita mulai dengan merumuskan tujuan. Jadi segala sesuatu seperti itu. Ketika mau melakukan suatu program, acuan, ataupun melaksanakan suatu penyelesaian masalah atau memimpin suatu institusi. Yang pertama yaitu bagaimana kita menetapkan tujuan. Nah, seseorang, institusi, organisasi dikatakan berkualitas bila apa deh? Yang terkait dengan ini, bila apa? Mencapai standar yang ditetapkan. Jadi tidak melebihi standar, salah. Tapi menepati standar yang ditetapkan itu baru yang dikatakan berkualitas. Kalau melebihi berarti ada nggak efisien berarti dong. Bisa ngerjain yang lain seharusnya kan. Jadi standarnya menepati standar yang ditetapkan. Kalau kurang dari itu berarti nggak berkualitas. Dia harus tepat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita lihat ya di luar itu yang saya pernah merasakan, dikatakan seorang itu sopan pada dosennya atau pembimbingnya atau supervisornya itu bukan karena bajunya menutupi aurat. Ya, harus pakai sepatu. Kalau kita kan ada syaratnya kan, pakai sepatu kan? Ya kan? Nah, sana enggak harus pakai sepatu, sandal pun bisa. Bahkan dosen ada yang pakai celana cuma sampai lutut, ya. Pakai kaos, nggak pakai kerah gitu. Kalau kita kan rempong banget ya, harus ada yang kerahnya, enggak? Ya, sampai misalnya saya pernah mau pergi kemana, aku tak mampir ke UMB dulu mau ngapain? Aduh, aku lupa pakai sandal. Harus balik lagi kan? Ya, kesopanan bukan itu, tetapi mahasiswa itu mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Itu baru dikatakan sopan, ya. Karena tulis kerjakan tepat waktu, itu sopan. Ya. Molor itu nggak sopan, ya. Itu, ya tugas-tugas plagiat, ya, dari temennya, nggak sopan itu nggak sopan. Jadi kesopanan tuh sesuai dengan target, ya, itu sopan. Itu adalah satu jobdesk mereka gitu. Ya, planning ini, ya. Yang berikutnya organizing. Jadi dia bisa menghimpun, mengelola secara efisien. Ya. Efisien itu bisa berarti dari sisi pendanaan, ya, keuangan, semacam itu. Ya, efisien. Jadi misalnya dia bisa dikerjakan hanya cukup satu orang cukup. Ya, maka dari organisasi ya cukup satu orang. Kalau kita kan enggak gitu ya. Ya, jadi beberapa orang sehingga akhirnya menjadi enggak efisien. Nah, ini yang menjadi PR. Nah, Anda bisa mulai menerapkan pada diri Anda sendiri ya, bagaimana bisa melakukan efisiensi potensi yang ada. Memang seseorang tuh kalau udah biasa sibuk itu bagus ya. Artinya dia memang biasanya orang yang bisa mengerjakan sesuatu tuh orang yang memang udah terbiasa sibuk. Justru kalau pekerjaan itu diberikan ke orang yang jarang sibuk, nggak terbiasa sibuk, nggak tercapai, nggak jalan, nggak dikerjakan biasanya. Ya, mungkin dia akan menunda ya, nanti bisa besok, bisa nanti. Kemudian juga mengorganisasi jumlah orang dengan tujuan bersama melalui pembagian job description, job disk-nya. Jadi ini maka suatu bentuk dari organizing. Nah, kemudian actuating, yaitu bimbingan, ya, bimbingan, pengarahan, lalu mengkomunikasikan ide. Nah, jadi seseorang leader itu harus bisa melihat tujuan sasaran sebelum bawahannya itu melihatnya, begitu. Bahkan kadang-kadang bawahan baru akan tahu ketika sudah mencapai tujuan. Oh, maksudnya seperti ini toh. Konsepnya ternyata seperti ini toh. Nah, ini sering sekali seorang
leader itu kurang mampu untuk mengkomunikasikan, sehingga akhirnya apa? Akhirnya stafnya menjadi tidak mengerjakan dengan maksimal, ya, tidak bisa mengerjakan dengan sesuai dengan target yang dicapai. Nah, kemampuan untuk membimbing, kemampuan untuk mengkomunikasikan itu skill, itu keterampilan, dan itu nggak ada di buku. Mengapa Dr. Wawan mewajibkan Anda ikut organisasi? Ya kan diwajibkan ya? Diwajibkan kan? Karena Anda ketika harus dokter, itu nggak bisa hanya dari buku. Untuk masalah komunikasi, penyampaian ide, membimbing, itu nggak bisa hanya dari buku. Anda mempraktekkan. Ya. Jadi bagaimana cara menyampaikan ke orang yang ngeyelan, tapi nggak kerja, menjadi hebat. Itu suatu hal yang memang harus dilatih. Ya, harus dilatih untuk seperti itu. Ya. Bagaimana berkomunikasi secara efisien. Ya. Banyak yang ngomong tapi tidak dipahami. Nah, itu juga sesuatu yang perlu dilatih untuk tidak seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya lagi yaitu mengontrol, ya. Menilai suatu proses. Nah, penilaian atau evaluasi ini dilakukan tidak hanya pada step akhir, tetapi juga step yang bagian awal juga dievaluasi. Saya ambil contoh yang tadi SDM, ya. Itu pun dievaluasi. Kemudian tadi proses pun dievaluasi, gitu ya. Nah, evaluasi pun juga dievaluasi dengan pengukuran. Nanti kita akan belajar di bagian slide belakang tentang bagaimana cara pengukuran secara scoring dan tidak scoring. Kalau diperhatikan ya, karena nanti di UKMPD sering keluar ya. Kemudian saya sudah menyampaikan ya. Nanti di beberapa slide yang belakang. Nah, ini juga benar juga harus teratur secara sistematis ya, dengan suatu ukuran-ukuran. Ada dua ukuran di sini yaitu output dan outcome. Output itu adalah hasil antara, outcome itu hasil akhir. Maaf ya agak cerat ya. Ada sareon di paling ujung. Ya. Nah, kemudian juga ya tolak ukur ini pun harus suatu tolak ukur yang memang itu sudah menjadi suatu standar. Saya ambil contoh begini. Kalau mau mengukur outcome, ya ambillah angka insidensi atau angka kasus baru. Karena ada di dinas, tinggal ditanya berapa angka insidensi ini. Jadi tidak pakai ukuran-ukuran yang itu sudah belum ada. Kalau Anda di pendidikan berarti mungkin ukurannya apa? IPK ya, Dek ya. IPK atau remet sama enggak remet ya, seperti itu. Gak apa ya, jangan takut dengan remet ya. Jangan terlalu malu dengan remet. Ya. Bahkan remet itu menurut saya kesempatan Anda untuk naik, kesempatan Anda untuk belajar lagi. Coba kalau nggak remet, Anda kan nggak dipaksa untuk buka buku kan? Ya enggak? Jadi nggak masalah, nggak usah malu kalau remet. Oke, nah berikutnya lagi yaitu manajemen kesehatan dalam SKN ya. Nah di sini ada beberapa sistem kesehatan nasional di sini. Ini tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang dengan pengolahan data dan informasi. Nah, SKN ini merupakan suatu acuan dari pemerintah, gitu ya. Apakah derajat kesehatan di tempat itu sudah tercapai atau belum? Ya. Kemudian juga untuk melihat apakah dari tempat itu masuk daerah-daerah yang mendapatkan dana pendanaan yang lebih atau tidak, ya seperti itu. Jadi mencapai ini targetnya ini, ya. Nah, di sini ada beberapa sudut pandang dari manajemen. Misalnya sebagai suatu sistem, berarti apa? Kalau sistem berarti suatu kerangka kerja ya untuk mencapai tujuan. Kalau proses berarti manajemen itu suatu tahapan. Jadi memang manajemen itu istilah seperti Medusa ya. Medusa atau Medusa enggak? Medusa itu orang yang kepalanya banyak. Ularnya banyak, kan? Ularnya banyak kan? Nah, jadi banyak sisi kan? Kalau ular langsung jadi batu katanya ya. Nah, ini kayak gini. Jadi banyak. Ya manajemen bisa pengertian dari sudut pandang sistem. Bisa sudut pandang dari situ proses. Bisa sudut pandang dari suatu ilmu terapan. Ya, sehingga Anda kalau lihat kursus-kursus manajemen tuh banyak ya dia. Dan ada sekolahnya juga ya, MMR ya, atau manajemen yang lain ya. Bahkan magister, macam-macam ya, semuanya jadi magister ya. Magister teknik sipil ya, magister apa lagi? Magister ekonomi, magister apa lagi nih? Hukum ya, semua ada magisternya ya. Gitu.
Jadi sampai ini ada suatu ilmu, kenapa? Suatu ilmu terapan. Ya. Suatu ilmu terapan. Tapi memang ini kalau Anda lihat ya, misalnya mengapa kok ada klinik kok nggak laku? Nah, berarti leadernya nggak dong manajemen. Gitu. Kok sampai Anda, bakul gorengan aja bisa untung kok ya? Ya. Masa klinik nggak bisa untung? Dan itu banyak nggak di Indonesia? Banyak klinik yang nggak untung gitu ya. Nah ini perlu ada suatu kemampuan, karena ini tadi skill tadi, ilmu terapan, gitu ya, ilmu terapan. Jadi Anda mumpung Anda masih tingkat 2, Anda berlatih minimal latihan untuk memanage diri sendiri. Ya. Ada kan satu orang yang sama-sama kan 24 jam kan, kan? Tapi kok ada yang orang yang dia bisa menjadi targetnya tercapai semua, IP-nya juga nggak rendah amat, tapi dia jadi pemenang di lomba A, B, C. Sampai ini ambil contoh ya PKM tuh. Cari orang susah banget yang mau ikut PKM. Alasannya, dok, saya kuliahnya padat, nggak sempet, bla 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 bla. Justru kalau pengen hebat, justru memang harus sibuk gitu. Ya, harus sibuk betul. Ya, harus bisa memanage otaknya, kepalanya, mengerjakan ini dan sebagainya, dan efisien dan efektif, gitu. Ada kan orang yang belajar, dia misalnya baca-baca 3 jam, tapi pikirannya kemana-mana. Ya, belum bayar utang, belum bayar usaha, seperti itu. Ya, akhirnya nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Tapi ada yang belajar cuma 1 jam, tapi karena dia tahu bahwa saya harus ini harus selesaikan, karena habis ini saya harus mengerjakan ini, saya mengerjakan ini, maka dia akan efisien gitu, untuk mengerjakan itu. Ya, nah ini Anda yang perlu memanage, memotivasi diri sendiri untuk ya istilahnya tidak baperan loh. Ya nggak baperan, banyak keluhan dan sebagainya, karena padahal sama-sama 24 jam. Ya, nah kemudian berikutnya lagi yaitu kerjasama. Nah, seseorang yang sukses itu biasanya mempunyai kemampuan untuk teamwork, ya, teamwork yang baik. Ya. Bagaimana misalnya tim, kok ada satu orang yang melenco, dia tidak terpengaruh dengan orang yang melenco itu. Ya, dia teamwork yang baik. Ya. Nah ini Anda juga tadi sekali lagi ketika Anda bisa humble, ya. Jadi ketua itu harus orang yang humble. Humble itu ya apa ya? Ya humble. Ya humble. Ya untuk itu. Oke. Nah kemudian aspek perilaku manusia. Ini ya manusia itu unik. Ya manusia itu unik. Gitu ya. Dulu saya tuh pernah punya tim PKM waktu saya masih muda. Sekarang sudah tua ya. Satu kelompok itu 5 orang, ada satu orang yang betul-betul nggak bisa ngomong. Orangnya pendiam banget, namanya Dr. Fatah Maryunani. Cuman kalau nggak duduk nggak ngomong gitu loh. Ya. Saking diemnya gitu loh. Ya. Dia masuk tim PKM. Nah, tapi hebatnya saya juga nggak tahu kenapa ya tim itu luar biasa bagusnya. Sehingga ketika selesai teman-teman pada heran, kok Fatah bisa ngomong ya, gitu ya. Sampai pada heran gitu, kok bisa gitu loh. Kok bisa dia dilakukan kemampuannya ya begitu. Dan ternyata Fatah mengatakan saya belajar banyak dengan tim ini dan sekarang dia menjadi kepala dinas di Kalimantan. Sampai wow kamu hebat banget jadi kepala dinas tuh ya. Ya di satu institusi yang hebat. Jadi ketua dan dikatakan bawahannya Pak Fatah ini orang yang baik, yang hebat, dia mampu untuk memimpin yang baik. Jadi dia bisa menjadikan hanya bekerja bareng-bareng di tim PKM menjadi punya kemampuan yang semacam itu. Saya juga heran kok saya bisa berubah, biasanya juga begitu. Kok bisa gitu ya? Ya. Jadi memang unik tadi ya, manusia unik. Ya. Tapi yang jelas tidak semua itu tidak dalam kondisi yang akhir. Kamu tuh nggak dalam kondisi akhir, jadi nggak usah terlalu aku nggak bisa apa-apa ya, kok cuman gini, aku cuman gini. Anda itu baru awalan gitu ya. Masih banyak waktu, masih banyak kesempatan untuk berkembang gitu. Jadi nggak usah merasa risau untuk itu. Kemudian proses pemecahan masalah ya ini. Nggak ada hidup tanpa masalah ya. Dan nggak ada institusi yang tanpa masalah. Selalu. Kalau masalah A selesai, berikutnya masalah B dan sebagainya. Begitu ya. Nah, sebagai contoh di sini ya. Jadi si identifikasi puskesmas ya, masalah puskesmas, perumusan lalu langkah-langkah seperti ini. Kemudian manajemen sebagai suatu profesi. Nah, Anda juga ini, meskipun Anda suatu seorang dokter di suatu klinik yang dia tidak menjadi ketua klinik ya, Anda pun juga suatu butuh manajemen untuk sebagai suatu profesi. Bagaimana memanage pasien sehingga dia
mau untuk berubah perilakunya, mulai yang pre-kontemplasi jadi kontemplasi, ya. Dia berubah dari kontemplasi menjadi preparasi atau persiapan, berubah menjadi aksi. Itu nggak bisa tanpa manajemen. Begitu, ya. Kemudian kita bisa memilih sehingga pasien itu balik ke kita, gitu ya. Gimana caranya dia balik ke kita ya? Malah kemudian maaf dia pindah-pindah, jangan sampai ya, gimana caranya ya? Ini sesuai satu profesi dalam manage di sendiri. Ya, saya ringkaskan ya, untuk mencapai tujuan, lalu ada keseimbangan, karena mesti akan ada bertentangan. Si A bilangnya A, si B bilangnya B, si C bilangnya C. Dan saya bertentangan. Nah, Anda sebagai seorang leader, itu bisa meramu yang bertentangan ini ya, untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai tujuan organisasi. Namun dengan cara yang efisien, dananya tidak berlebihan, cukup, ya, efektif, daya ungkitnya tinggi, ya, dengan dana yang kecil tetapi efektif, daya ungkitnya tinggi. Nah, gimana caranya? Nah, ini Anda harus belajar saya punya pengalaman. Saya 2 kali mimpin ICMHS ya, konferensi yang kedokteran ya ICMHS. Tahun 2015 sama tahun kemarin berapa ya? 2021 atau 2022 ya? 22. Nah, dananya nggak banyak. Ya, dananya nggak banyak. Tapi bagaimana bisa menghasilkan yang banyak? Ya. 2015 itu saya menggunakan dengan cara mencari grant. Ya, mencari grant ke pemerintah. Ya, karena ke Dikdikbud dan ada mendapat uang sekitar waktu itu 70 juta. Ya, untung banget ya dia. Sampai saya ingat sekali makannya itu berlebih banget gitu. Sampai heran pesertanya. Ya gara-gara di situ aneh. Ya, uangnya tuh nggak boleh untuk pesawat. Ya, nggak boleh untuk pesawat, bolehnya untuk makan. Ya gimana ya, akhirnya makan banyak ya, bakso aja macam-macam sampai seperti itu. Dan akhirnya sisa 70 juta lagi. Karena ada pemasukan dari peserta kan. Dan akhirnya 70 juta itu bisa digunakan untuk ICMHS 2016. Kemarin mimpin yang 2022 itu, 2021 aku lupa lagi. Nah, itu dengan cara kita jualan, aneh ya, bisa jualan vaksin CSR untuk mencegah sisa serviks. Dan ternyata laku keras gitu, membludak gitu. Ya, bahkan kita bisa ngasih honor ke para perawat ke AMC ya untuk kata dia nyuntik dapat. Sampai kewalahan kita. Ya, gara-gara ternyata banyak sekali dan untung gede gitu loh. Seperti itu ya. Jadi memang kita harus efisien ya, dan efektif. Artinya apa? Dia ungkitnya tinggi, ada publikasi internasional ya. Dia banyak kerjasama masuk ke tempat kita, lalu nggak masuk ke IRO ya, gitu. Banyak MOU-nya. Nah, ini ada beberapa definisi fungsi manajemen dari beberapa orang ya. Oke, ini Anda baca sendiri ya ini. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, planning, mengorganising, kemudian menggerakkan dari direction, coordinating, kemudian controlling, kemudian reporting, gitu ya. Tolong Anda praktekkan ini. Ya, jadi nggak hanya pemahaman, tapi Anda praktekkan di sini. Terserah dalam skup yang kecil pun oke. Ya. Misalnya Anda mau membuat program menaikkan nilai. Itu kan programnya dia. Ya kan? Anda bisa misalnya kalau menggerakkan, mungkin kalau nggak staffing ya mungkin berarti nggak ada dia. Kalau staffing ya masa Anda menggerakkan adik-adikmu ya nggak bisa ya. Tapi minimal kalau Anda di Mars atau di TBM dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada keterampilannya. Posisi kita tuh di mana? Ya. Jadi kalau Anda lihat kenapa kok CEO itu gajinya tinggi ya? Kepala BUMN itu gajinya tinggi ya? Enak ya? Itu gajinya itu bisa sampai 1 juta sebulan dia. Aku sampai ya Allah enak banget ya. Teman saya itu beliau dokter umum ya, Dokter Sabto. Dia itu direktur rumah sakit pelabuhan. Dia rumah pelabuhan itu ada di Palembang, Cirebon, Jakarta, gitu, sebagainya. Teman akrab ya. Nah, dia katakan, lah gajiku itu karena keuntungan itu masuk ke sini, gitu. Keuntungan ini masuk ke sini, gitu. Lumayan banget. Jadi deretnya itu bukan deret ukur lagi, hitung lagi, tapi udah deret ukur apa? Hitungnya kebalik lagi. Ada eksponensial untuk itu. Nah, saya berharap urusan UMY itu
punya karakter yang tidak hanya sebagai pelaksana gitu. Kalau UNS itu rata-rata kalau udah selesai itu mereka bikin klinik dulu rata-rata. Tapi kalau anak UGM tuh anak UGM itu telat mikir ya, tell me ya. Itu dia jarang sekali punya kepikiran untuk bikin klinik. Kalau berkeliling itu nanti nggak laku, nanti nggak ada pasiennya, nanti banyak nantinya akhirnya jadi nggak jadi gitu loh. Ya, saya banyak bertemu soalnya dengan teman-teman UNS tuh. Kamu hebat ya perlu bikin klinik, bahkan masih koas. Iya, masih koas dia udah merencanakan tempat dan sebagainya gitu loh. Wah, wow banget ya, gitu ya. Kok bisa ya? Jadi mungkin karakternya ya. Tapi saya belokkan UMY enggak ya? UMY kayak bisa dikayak kayak UGM ya. Harapan saya gitu ya. Ya, UGM tuh kok kalian mikir ya, gede mikire, gitu ya. Jadi susah ya, aku gedean pikir tapi nggak jalan-jalan gitu ya. Saya juga, wah ini nih produksi gagal nih ya, produksi gagal. Iya loh, sampai sekarang nggak punya klinik yuk. Jen, ya. Nah berikutnya ini tingkatan tinggi. Nah ini, kalau untuk yang manager itu ada ke konsep, ya ke arah konsep ya. Nah kita akan pelajari beberapa ya untuk itu. Kita lihat nanti. Nah ini, jadi top manager itu ada ke arah konsep. Ya. Kalau yang konsep itu dia punya keterampilan untuk sampai ke depannya itu bagaimana, ya. Karena hanya dua kondisi. Satu, dia melesat dengan cepat atau dia mati tergilas. Nggak ada tengah-tengah, nggak ada. Banyak sekali kok toko-toko yang di jalan keadilan itu, ya, yang dulunya toko yang paling besar tuh dua itu. Ternyata Jalan Malioboro itu ada toko yang besar banget dulu, toko ramai. Itu dulu toko yang paling hebat di jalan Malioboro. Sekarang sepi, ya seperti itu. Artinya cuma ada dua, melesat dengan cepat atau dia tergilas. Nah, kondisinya ada konsep ini, konsep itu. Jadi dia bisa yang bagus sekali kayak Progo dia. Progo itu dulu kecil, sekarang udah mulai besar dia. Jadi sebelumnya itu dia udah tahu ketika itu dia harus membangun gedung yang lebih besar, lebih baru dan sebagainya. Nah, rumah sakit yang hebat itu sebenarnya rumah sakit yang Siloam. Ini Siloam. Siloam tuh hebat banget ya. Ya, maksudnya dia nggak muslim ya. Dia punya bagian yang mengurusi masalah BPJS. Bagaimana caranya supaya klaim tidak tertolak. Bahkan saat ini dia mengajari BPJS. Aneh banget ya. Jadi kalau pakai BPJS malah ada orang Siloam yang ngajarin gitu. Jadi orang BPJS itu malah belajar sama Siloam. Mikirnya gimana ya? Iya toh, aku juga ini kok bisa PNS kok ASN kok nggak pinter dulu. Iya kan? Aneh kan? Pengen marah sebenarnya saya. Gitu. Nah, Anda jangan sampai kok bisa sih Anda lulusan UMY itu ya lebih hebat dibanding orang-orang Siloam sih ya. Ya, hebat. Jadi mereka bahkan sebelum awal BPJS itu mereka sudah punya divisi elit untuk memperhatikan masalah BPJS. Kalau kita kan enggak, cuma kita berdoa, moga-moga klaimnya diterima, moga-moga segera cair, moga-moga enggak ada kesalahan ya Allah gitu ya. Ya mungkin berdoa itu penting ya Dik ya. Tapi kan tetap usaha itu hal yang sangat-sangat penting. Nah ini konsep ya. Kemudian keterampilan secara teknik ya. Keterampilan secara teknik. Ya aku tuh sampai jam berapa tuh? Tadi aku mulai jam berapa? Jam 9, berarti sampai jam 10 ya. Oke, masih ada waktu. Nah kemudian juga yang bawah sendiri, nah tingkat-tingkat latihan kamu, baru masalah hubungan antar manusia. Bayangkan Dek. Nah kalau kamu menyelesaikan hubungan antar manusia aja nggak selesai, nggak mampu, gimana saya memahami konsep coba? Ya kan? Nah jadi kamu perlu latihan untuk menjadi orang yang humble gitu. Ya, orang yang humble. Latihan untuk itu. Ya, latihan untuk menjadi orang yang humble. Ya. Oke, nah jadi ada ketiga keterampilan ini ya, yang Anda bisa baca sendiri tadi ya. Oke, terus, nah ada dua jenis ya untuk yang manajemen pelayanan kesehatan ya, rumah sakit dan puskesmas. Meskipun beda tempat, tapi intinya sebenarnya ada dua, yaitu tentang pelayanan kesehatan. Kedua adalah pelayanan administrasi. Ya, untuk yang kesehatan itu bisa meliputi layanan medik, penunjang, rehabilitasi, dan keperawatan. Kalau yang di rumah sakit itu misalnya
dari UGD, rawat inap, rawat jalan. Ya. Jadi kalau kita melihat harusnya terpisah ya antara rawat jalan, rawat inap dan rawat dalam UGD sendiri pun juga ada rawat inapnya. Kalau di rumah sakit NCKU di Taiwan itu dibedakan 2 tempat ya. Dan itu dihubungkan dengan jembatan ya. Sehingga betul terpisah antara inap dan jalan ya. Kemudian di UGD sendiri itu gedung tersendiri. Di mana di situ juga ada rawat inapnya 24 jam untuk dan juga ada tempat operasinya juga. Ya, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah di UGD-nya itu. Nah ini harus segera direncanakan hal seperti itu. Ya. Nah kemudian reformasi bidang kesehatan. Ya. Pertama di paradigma sehat ya, pada upaya promosi ya, kesehatan ya di rumah sakit itu usahakan tidak hanya pada individu atau pasien, tetapi keluarga dan masyarakat ya, supaya paripurna, komprehensif dan holistik. Ya. Jadi seseorang tidak bisa dilepaskan dari keluarganya. Ya, sambil contoh misalnya dia pasien dengan OA misalnya dengan asam urat yang tinggi, ya susah ya kalau keluarganya nggak diberitahu. Ya. Si pasien makannya sama dengan makanan keluarga, tapi memang susah ya. Ya kebetulan suami saya itu asam uratnya tinggi ya. Nah sering tergiur itu loh. Baru dipisahkan. Ini ada sup daging sapi yang enak ya, yang kiri sup ikan. Ya orang kan milihnya sup daging kadang-kadang ya. Ya betul udah disendiriin ya. Ya sendiri, ya udah dikit aja. Nah ini mah, tapi bayangkan kalau warga nggak tahu coba. Ya apalagi misalnya orang tuanya jaga sapi ya. Pagi siang sore tiap hari sapi ya, asam uratnya langsung tinggi. Jadi keluarga tetap harus menjadi suatu ini. Nah, Anda tinggal manage bagaimana cara memberikan edukasi. Kalau misalnya dia tidak diantarkan, nah mungkin Anda bisa memberikan pesan lewat WA ataupun brosur yang mungkin nggak dibaca, yang mungkin nggak dibaca dan sebagainya. Jadi kayak brosur kan nggak efisien ya, karena Indonesia itu literasinya rendah banget. Ya, literasi. Uang tulisannya dilarang merokok, malah ngerokok di bawah, ya kan? Ya kan, kayak gitu kan? Nah, jangan buang sampah, malah buang sampah ya. Sampai dikatakan, awas ada CCTV. Padahal nggak ada ya, yang ngapus sih kan. Awas ada anjing galak, padahal nggak ada anjingnya. Ya, jadi apa namanya penting sekali untuk memberikan apa namanya kreativitas ya, bagaimana cara memberikan edukasi. Nah, ini adalah ke manajemen yang di puskesmas ya. Nah, usahakan ya dalam mengerjakan misi puskesmas itu luas jangkauannya sampai ke desa-desa. Ya. Karena Indonesia itu pulaunya lebih dari 13.000. Pernah hitung belum? Juga belum. Ya, tapi kan luas sekali kan. Jadi jangkauannya luas. Kemudian mutu, peningkatan mutu. Ya. Ini ada 2 cara yaitu quality of care, peningkatan kemampuan profesional kesehatan, dan kualitas pelayanan. Ya, yang terkait dengan pengadaan apa namanya sarana prasarana ya, di sarana kesehatan. Dan saat ini Indonesia sudah mulai baik ya. Di puskesmas sudah mulai ada USG yang portabel ya. Kemudian juga EKG yang portabel. Ya, jadi Anda sebagai seorang dokter lulus ini bisa membaca USG ya dan EKG dengan baik. Ya, itu suatu keterampilan yang harus Anda menguasai. Kemudian juga sistem rujukan di tingkatan dasar. Ya, jangan sampai yang tidak boleh dirujuk Anda rujuk. Ya. Atau sebaliknya, harus ada rujuk tapi nggak ada rujuk. Nah, ini Anda harus menguasai mana harus rujuk sama yang tidak. Nah, bahkan untuk dokter umum saat ini sudah mulai siap-siap untuk menolong partus ya. Ya, jangan andalkan bidan. Jangan andalkan bidan. Ya, jadi lulus Anda harus bisa mampu melayani pertolongan persalinan. Ya. Oke. Nah, kemudian juga pembangunan kesehatan masyarakat ini. Nah, kita lihat dari fungsi-fungsinya, mulai dari perencanaan dari microplanningnya, ya. Kalau untuk di puskesmas ini ya, kemudian baca obatnya, alat kesehatannya setiap bulan, pengorganisasian juga struktur, jadi struktur kepala puskesmas yang profesional, pembagian tugas, pembagian wilayah kerja, dan kerjasama lintas program dan sektoral. Untuk pelaksanaan ada lokal KR Mirni yang dilakukan tiap bulan, ya, untuk merangka koordinasi lintas program, ada proses kepemimpinan, koordinasi lintas program, pelaksanaan program pokok puskesmas. Kalau untuk evaluasi, ya itu laporan, PWS dan staff meeting. Nah, sekarang sudah mulai dikembangkan untuk yang sistem online ya, sistem online untuk mencatat di
komputer, ya, tidak lagi menggunakan rekam medis. Ya, rekam medis hanya untuk keuangan pemantauan aja, tapi itu sebenarnya keuangan juga masuk di bagian online rekam medis. Ya, ada 6 program pokok puskesmas atau basic SIG. Ya. Kemudian ada 10-12 program pengembangan. Ya. Nah, ini ada beberapa visinya, ada strateginya. Ya. Ini Anda baca yang ini sendiri, gak yang ini. Ini juga ya, dia dipimpin oleh kepala puskesmas, wakil kepala puskesmas, dan juga unit fungsional. Nah, basic SIG itu ini. Ya, basic SIG itu ini. Anda baca ya. Jadi ke basic ini bahkan ada suatu bidang-bidang tersendiri. Ya. Nah, kemudian dengan visa strategi itu Anda harus bisa menemukan mana yang high risk, ya, kelompok risiko tinggi, dari RISTI, ya. Di Bantul tuh angka kematian ibu itu belum rendah loh, aneh ya. Ya, padahal kan dekat dengan jadi dia masuk ke kota ya, dekat dengan DIY ya, DIY, dekat dengan kota Madya ya. Jadi ini menjadi suatu dari dulu sampai sekarang ya, memang aneh ya. Stunting juga begitu, ya. Oke. Nah, kemudian di sini adalah community health nursing untuk perawatannya. Ini ada buku yang cukup bagus ya, manajemen kesehatan, yang sudah lama bukunya, tapi ada beberapa kata kunci yang bisa kita pelajari yang ada di situ. Oke, ini tadi sudah ada itemnya, alasannya. Ya, ini adalah perbedaan antara rumah sakit dengan puskesmas. Salah satu perbedaannya adalah wilayah kerja. Ya, wilayah kerja. Kalau rumah sakit, wilayah kerjanya ya sebatas maksimal lapangan parkir, gedung dan lapangan parkir. Di luar itu udah bukan tugas atau kewenangan rumah sakit. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang kecelakaan, sebelum dia masuk ke rumah sakit, belum menjadi suatu urusan rumah sakit. Tapi kalau wilayah kerja puskesmas, itu ditentukan oleh undang-undang sebesar wilayah kerja dewas itu. Jadi wilayah kerja puskesmas tidak hanya di gedung puskesmas, ya, tidak hanya di gedung puskesmas, tapi di luar itu satu wilayah. Oleh karena itulah maka dokter puskesmas tidak bisa hanya mengurusi balai pengobatan, tidak bisa hanya mengikuti di ruang periksa, nggak bisa. Ya. Karena misalnya ada pasien gagal ginjal, stunting di wilayah kerjanya, itu merupakan tanggung jawabnya puskesmas. Sehingga perlu adanya misalnya pusling, posyandu, ya, screening, surveillance, kader sehat, itu sangat penting banget. Ya, karena wilayah kerjanya cukup luas, tanggung jawabnya cukup luas untuk itu. Ya. Tapi enak ya puskesmas ya. Puskesmas itu nggak usah khawatir kalau nggak dapat urutan petugas haji. Mau haji kan nunggu lama kan? Ini kalau ada puskesmas tinggal di situ 2 tahun udah dapat kesempatan jadi petugas haji. Untuk yang ASN ya, untuk yang puskesmas. Ini kalian lihat kemarin seperti itu. Oke, ini ada fungsi perbedaan tadi yang untuk di rumah sakit ini ya. Di rumah sakit, sisi perencanaannya dari masalah pengadaan dari obat yang tadi, ya, konsumsi, epidemiologi, ya, seperti ini. Organisasian yang ada di suatu rumah sakit. Kemudian penggerakkan yang dilakukan ada aspek pelayanan kesehatan yang dia berorientasi pada customer service. Nah, oleh karena itu kalau di rumah sakit itu betul-betul harus hati-hati untuk tingkat kepuasan pasien. Ya. Tingkat kepuasan pasien ini perlunya komunikasi pada pasien sehingga dia tidak melakukan keluhan ataupun kemudian bahkan gugat balik ya ke puskesmas dan sebagainya atau ke rumah sakit ya. Karena sistemnya adalah customer service. Ya. Oke. Nah, berikutnya kalau di rumah sakit adalah fungsi komando, koordinasi, bimbingan dan sebagainya. Itu kompleks. Ya. Karena apa? Karena tenaga yang bekerja di rumah sakit itu terdiri dari berbagai jenis profesi. Ya. Nah, berikutnya lagi pengawasan dan pengendalian. Ini juga di rumah sakit juga dilakukan secara terus-menerus, ada koreksi, ada perbaikan, ada penyimpangan ya. Sehingga adanya standar kinerja itu harus jelas di suatu rumah sakit. Berikutnya lagi bagaimana dengan puskesmas? Ya. Tadi katakan tadi, kerja puskesmas luas banget. Ya. Tidak bisa hanya sebatas gedung puskesmas.
tapi bahkan di luar itu. Oleh karena itu, ada yang namanya strategi pertanggungjawaban wilayah. Ya. Saking luasnya itu sampai kalau kasihan bagi dua. Kasihan 1 sama kasihan 2. Bangutapan juga gitu. Bangutapan 1, Bangutapan 2, saking luasnya. Mungkin nanti kalau lebih kompleks lagi tambah lagi ya. Nah, di sini ada yang namanya pemberdayaan keluarga dan masyarakat, keterpaduan atau lintas program dan lintas sektoral, kemudian ada rujukan. Jadi ada 3 hal ya strateginya yang ada ya. Nah, kemudian keluarga, keterpaduan dan rujukan untuk pelayanan medis dan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, ini juga ya kita lihat tadi ya yang 3 tadi ya, untuk melakukan pengembangan berbasis masyarakat ya. Seperti posyandu, polindes, pos obat ya, seperti itu. Yang tadi basic sick ya, dengan pertama terintegrasi sehingga bisa melayani kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dan setempat. Ini beberapa penerapannya dari sendiri. Nah, analisis situasi. Nah, sering sekali leader yang ada di puskesmas itu lupa bahwa sebelum melakukan suatu planning dan sebagainya, itu menganalisis situasinya. Ya, sebelum melakukan planning itu harus menganalisis situasinya. Dia mengumpulkan, memahami informasinya, ya, sehingga akhirnya dia paham masalahnya, mudah menentukan prioritas masalah. Nah, prioritas masalah itu kita bisa melakukan pakai sistem scoring maupun non scoring. Ya. Nah, setelah itu melakukan alternatif pemecahan masalah. Ya. Nah, tentu ini dengan cara melakukan analisis dengan cara teorema Bloom tadi ya. Jadi genetik, lingkungan, ya, layanan, gitu ya. Ingat ya. Nah, ini ada beberapa ringkasan yang kita bisa perhatikan dari sisi teorema Bloom ini. Ini juga ringkasannya. Nah, sehingga kita tadi analisis ini, ukuran itu kuantitatif atau penyebarannya Anda sudah belajar masalah morbiditas atau angka kesakitan, mortalitas, angka kematian. Anda belajar itu. Lalu Anda juga sudah belajar masalah rate ya, untuk ukuran ya. Untuk rate Anda sudah belajar, rasio ya. Anda juga sudah belajar. Ini adalah ukuran-ukuran yang Anda dapatkan ketika Anda melakukan analisis status kesehatan. Ya. Menurut tempat, waktu, yang juga Anda sudah pernah belajar yang tempat dengan peta, dengan tabel, ya. Waktu dengan grafik, ya. Grafik epidemiologi, ya. Anda sudah belajar itu. Ya, ini ada suatu contoh ya untuk misalnya melakukan analisis pelayanan kesehatan ya, misalnya dalam contoh promotif, preventif, rehabilitatif ya, dalam hal misalnya akses rumah tangga ke pelayanan kesehatan misalnya untuk mengetahui jarak tempuhnya ya, sehingga Anda bisa mengetahui kapan berapa kali frekuensi pusling di tempat itu. Mungkin hal tempat puslingnya lebih jarang dibandingkan tempat yang lain. Ini ada dengan dasar ini, melihat aksesnya ini, pemanfaatannya. Ya, ini juga Anda bisa belajar sendiri ya. Ini tadi analisis perilaku, ya. Analisis perilaku untuk mengetahui perilaku, sikap dengan teori health belief model, analisis lingkungan, ya. Lingkungan itu ada fisik, biologi maupun juga sosial. Ya, sambil contoh misalnya stunting. Stunting ternyata mempunyai related dengan air bersih. Ya. Seseorang rumah tangga yang akses air bersihnya bagus, itu umumnya stuntingnya lebih rendah. Ya. Ini analisis atau analisis lingkungan. Kemudian kependudukan. Ya. Misalnya ambil contoh misalnya di daerah Ngampilan, satu rumah itu bisa rumah kecil ya, ukuran berapa ya, 3x2 itu bisa dihuni sampai sekitar 6 orang. Ya. Karena padatnya penduduk ya, sulitnya mendapatkan rumah ya dengan kondisi yang cukup mahal ya, sehingga akhirnya resiko untuk penyakit menular seperti TB sangat tinggi ya, sangat tinggi, bahkan juga resisten TB cukup tinggi di daerah Ngampilan. Sambil contoh karena analisis dari kependudukannya seperti itu. Nah, ini contoh dari analisis kemudian dengan cara analisis sekunder atau primer dengan cara wawancara langsung ya, atau kalau sekunder tadi dengan cara melihat data ya, yang ada di puskesmas ya. Oke, ini juga cara kependudukan. Nah, identifikasi masalah. Setelah analisis, kita akan menemukan masalah yang
ada. Nah, di sini kita bisa melihat antara harapan dengan kenyataan yang ada. Jadi melihat kesenjangan. Cara mengetahui kesenjangan itu kita bisa menggunakan data. Mulai dari data pencapaian kegiatan atau data kesehatan sekunder yang ada di tempat itu. Nah, setelah itu baru kita menentukan prioritas masalah. Ya, prioritas masalah itu kita bisa mengetahui sejauh mana masalah itu penting dan harus segera diatasi. Ya, atau masalah itu kurang penting ya, untuk bisa diberikan prioritas masalah yang tidak utama pertama untuk diatasi. Ini beberapa contohnya. Ya. Bahkan juga ini juga menjadi suatu acuan untuk bisa memperbaiki manajemen yang selama ini sudah ada. Nah, kalau scoring berarti kuantitatif, kalau non scoring berarti kualitatif. Ya. Nah, ini ada beberapa yang melihat prioritas masalah ya. Masalahnya siapa, kemudian juga bagaimana metodenya. Ini beberapa penetapannya. Nah, kita bisa memakai dasar-dasar berupa besar masalah yang dihadapi, pertimbangan politik. Sama contoh begini, kasus gizi buruk ya, bisa jadi jumlahnya sedikit, tetapi itu harus segera diatasi. Kenapa? Hubungan dengan ini, pertimbangan politik. Begitu. Ya. Jadi suatu kepala desa itu kadang-kadang dia malu sekali kalau ada stunting di daerahnya, sehingga sering ditutupi tuh. Ya. Ada gizi buruk ditutupi malahan. Ya. Nah, ini pertimbangan politik, maka harus segera diselesaikan. Karena ketika ada gizi buruk di tempat itu, maka ibaratnya seperti gunung es. Ya. Titanicnya tabrakan karena gunung es kan, nggak kelihatan kan, bawahnya besar sekali gitu ya. Nah, gizi buruk kayak gitu, kan sedikit ya, tapi sebenarnya orang-orang yang BGM, bawah garis merah yang ada di KMS, kartu KMS, atau BGT, bawah garis titik-titik, ya. Anda masih ingat KMS nggak? Masih ya, masih punya ya? Nggak tahu ya, punya atau enggak ya, hijau kuning itu kan, hijau kuning putih gitu ya. Nah, dia di BGT, ya, bawah garis titik-titik, atau BGM, bawah garis merah, itu lebih banyak ya, yang gizi buruk dia hanya di atasnya. Padahal ini membuat seorang kepala desa ataupun suatu pemerintah malu. Wah, berarti dia nggak perhatikan warganya. Tuh, warganya ada yang gizi buruk. Malu kan? Ditutupin seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka kadang-kadang meskipun jumlah sedikit ya, tapi karena pertimbangan politik itu menjadi yang kita prioritaskan untuk segera diatasi. Itu baru contohnya. Ya. Nah, kita mulai masuk ke bagaimana cara melakukan penentuan prioritas masalah dengan cara scoring atau kuantitatif. Ya. Pertama, kita ada beberapa metode, ya, metode Delberg, Hanlon, Delphi, USG, ya, kemudian metode pembobotan dengan rumus, itu scoring contohnya. Parameter itu ada banyak. Pertama dari besar masalah, berat ringan yang ditimbulkan, ya. Yang tadi misalnya gizi buruk, apa bahayanya? Kalau gizi buruk nggak diatasi, ketika dewasanya bisa jadi penyakit-penyakit kronisnya mengancam, ya bisa TB, bisa DM, bisa hipertensi dan sebagainya. Ya. Kemudian kenaikan prevalensi masalah, ternyata angka kasus baru, kasus lama meningkat. Ya. Kemudian keinginan masyarakat untuk menyelesaikan waktu masalah tersebut. Ya. Misalnya itu mendengar keresahan, duh ini DHF-nya meningkat, ayo dong fogging, semprot dong, gitu ya. Ya, jadi panik sih masyarakatnya itu karena banyak yang ada yang beberapa yang masuk rumah sakit kemudian meninggal. Ya, seperti itu. Kemudian keuntungan sosial yang harus diselesaikan, rasa prihatin masyarakat terhadap masalah tersebut, ya. Keprihatinan masalah terhadap misalnya COVID kemarin ya, COVID itu satu masalah yang buat masyarakat pada waktu itu sangat cemas ya, sampai ada lockdown, ada itu kamu tahu nggak yang menuju ke UMY itu gangnya sampai ditutup kayu ya. Lalu mahasiswa UMY kan online kan online mungkin untuk ngirit pulsa, jadi beberapa kan, jadi satu ruangan kan. Nah, ditegur oleh masyarakatnya, lapornya ke desainnya, ini gimana kok ada pengumpulan massa, lalu penularan seperti itulah gitu ya. Nah, ini contoh yang keprihatinan ini. SDM yang digunakan untuk mengatasi masalah ini juga menjadi suatu sorotan juga. Sambil contoh misalnya pasien HIV. Nah, SDM
puskesmas yang bisa untuk memberikan edukasi pada HIV itu ya harus punya sertifikasi, ya. Kalau dia nggak paham, nggak punya sertifikasi, memberikan edukasi ke pasien HIV, wah bisa jadi malah tambah depresi ya, bisa bunuh diri gara-gara matinya bukan karena HIV gitu ya, tapi matinya karena depresi, karena penyuluhan yang salah itu. Nah, ini matriknya. Ya, ini masuk ke yang scoring ya. Yang scoring kita bisa membuat tabel seperti ini. Misalnya dalam satu puskesmas misalnya, kita membuat tabel ini. Apakah kita mau mendahulukan menyelesaikan masalah diare, malaria, HIV, atau DBD di puskesmas itu? Kita milih yang mana yang harus didahulukan. Kita nanti bisa mengukur sehingga dalam total skor ini mana yang paling tinggi. Yang paling tinggi itulah yang harus segera diselesaikan urutan pertamanya. Ya. Nah, untuk total skor ini kita bisa berasal dari 3 item, ya, 3 item. Kepentingannya, kemudian teknologi visibility-nya, kemudian sumber dayanya. Nah, untuk yang kepentingan visibility-nya, ya, ini ada banyak item. Ya. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 7 item ya, untuk dijumlahkan. Dari prevalensi, angka baru dan lama, atau severity yang ditimbulkan, keparahan juga, atau kenaikan besarnya masalah, atau keinginan masyarakat, atau keuntungan sosial kalau selesai masalah itu, atau keprihatinan dari masyarakat, atau suasana politiknya. Nah, bagaimana cara membuat scoring dari untuk important visibility ini? Nah, caranya adalah kita membuat scoring. 1 itu nggak penting, 5 itu sangat penting. Untuk mendapatkan scoring ini kita bisa melakukan dengan melakukan FGD atau focus group discussion. Ya. Jadi pemangku kepentingan ataupun petugas puskesmas, ya, ataupun orang-orang yang bertanggung jawab tentang hal seperti itu kita bisa kumpulkan. Ya. Kemudian kita bisa melakukan focus group discussion untuk menentukan apakah misalnya yang ini tadi berapa scoringnya. Itu dengan cara FGD. Kalau misalnya terpaksa tidak bisa FGD, kita bisa melakukan wawancara ke pemangku atau ke pemegang kebijakan atau PJ. Tetapi semakin valid itu apabila dilakukan FGD atau focus group discussion. Ya. Untuk menentukan skornya itu 1 atau 5. Kemudian berikutnya lagi kita bisa menggunakan teknik scoring yang lain dengan teknik kuantitatif lain dengan cara teknik Bryan. Nah, ini ada 4, ini lebih sederhana ini. Ini lebih sederhana. Hanya 4 item. Nah, ada perbedaan yang spesifik dibandingkan yang penilaian sebelumnya, ya, yang scoring tadi, yaitu tentang sejauh mana punya kemampuan untuk mengatasi. Ya, ini yang unik ini. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan teknik ekonometrik untuk kuantitatif ini. Yang pertama yaitu kriterianya, ya, ada nilai cost-nya, biaya yang diperlukan untuk penanggulangan masalah tersebut. Ini yang menjadi keunikan dari teknik ini, ya. Nah, ini beberapa tadi, ya, teknik ekonometrik, ya. Ini ada tentang cost, besaran biaya. Ini sebenarnya sangat unik ya, dan itu penting sekali karena memang umumnya kita kalau melakukan suatu kegiatan, ya, berapa biayanya, ya, berapa anggarannya, gitu. Ya. Nah, kita juga bisa menggunakan teknik Hanlon. Ya. Ini lebih pas dikatakan teknik yang menggunakan item outcome, ya, sebagai dasaran. Ya. Outcome. Tadi Anda masih ingat ya, ada output, ada outcome. Ya. Output itu hasil antara, outcome itu hasil akhir atau dampak atau impact. Ya. Nah, di sini untuk menentukan masalahnya kita bisa memberikan responsif, ya. Dan kriterianya mulai dari persentase penduduk yang menderita penyakit tersebut atau kita katakan sebagai prevalensinya, pengelolaan biaya, kemudian besaran kerugian kalau yang diderita. Ini berbeda dengan yang cost, ya. Yang cost tidak ada besaran kerugian untuk itu. Nah, sehingga kriterianya
Ya, itu adalah tingkat urgensinya, kecenderungan dan severity. Jadi kriterianya sama-sama sampai 5, tapi nggak ada 0 ya. Cuma perbedaannya tadi adalah besaran skor. Ya. Kalau yang ini adalah kesulitan, ke tingkat kesulitan dan kemudahan. Ya, jadi tadi kriterianya dari efektif intervensi yang diberikan. Nah, ini cara penghitungannya. Ya. Ini besaran masalah, keseluruhan masalah. Ya. Nah, untuk keseluruhan masalah itu kita bisa mengambil poin-poin seperti ini. Apakah itu menjadi suatu masalah utama, perhatian utama masyarakat? Ketika melakukan FGD, mungkin petugasnya atau kadernya sehat mengatakan, oh iya, itu sangat penting tuh. Sehingga dalam FGD ditentukan untuk masalah seperti itu, severity-nya 5. Ya. Apakah masalah itu merupakan kebutuhan masyarakat, dampaknya, dan sebagainya. Ya, ini itemnya kalau sudah mendapatkan angka-angka tadi, kita bisa menghitung prioritas dengan scoring yang besaran masalah di sini. Ya, besaran masalah, bisa kita katakan A, kemudian keseriusan masalah kita kalikan 2, ya. Ya, kemudian kita jumlahkan antara A dengan B ini, ya. Kemudian dikalikan C-nya. Ini akan kita dapatkan skor prioritas. Ya. Sehingga semakin tinggi skor prioritas itu, maka akan semakin tinggi pula ranking yang akan kita kerjakan atau yang akan kita prioritaskan. Ya. Nah, sekarang ada juga yang cara kualitatif, ya, yaitu dengan non scoring. Nah, di sini ada kita memilih prioritas, ya, ada 2 teknik ya, yaitu Delphin dan juga Deblek untuk itu. Ya. Tapi perbedaannya adalah kalau untuk yang kedua ini dilakukan oleh sekelompok yang mungkin tidak sama keahliannya, artinya ada heterogenitas, ada perbedaannya. Ya. Kalau untuk yang pertama ini ada perbedaan, dah punya keahlian yang sama atau homogen. Oke, nah setelah selesai kita mendapatkan prioritas masalah, kemudian kita beralih untuk bagaimana memecahkan permasalahan itu. Cara memecahkan masalah itu banyak sekali. Nggak mungkin kita kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Nah, kita harus bisa memilih, memberikan alternatif. Ya. Apakah pemecahan masalah yang bisa kita tetapkan untuk bisa menyelesaikan itu. Nah, di sini bisa berupa fisik, bisa berupa non fisik. Ya. Ini ada poin alternatif pemecahan masalah ya, yang didapatkan di tingkat desa, kelurahan maupun masyarakat. Nah, ini contoh seperti ini. Misalnya kita menetapkan angka kematian bayi, ya, angka kematian bayi. Maka kita memperhatikan apa penyebabnya, ya, masalahnya apa. Ya. Oh, mungkin karena dukunnya aktif, ya, jadi nakesnya jumlah yang persalinan dengan non nakes itu lebih tinggi dibandingkan nakes, ya. Atau cakupan imunisasinya yang rendah, atau pengetahuan ibu yang bayinya yang rendah. Ini penyebabnya. Nah, di sini kita baru bisa menetapkan alternatifnya. Apakah dengan masalah ini, dengan kursus ke bayi, karena kita tidak bisa melarang masyarakat untuk tidak ke non nakes karena mungkin kebiasaan seperti itu ya. Tapi nanti lama-lama akan menurun dengan kursus itu. Nanti akan merasakan, oh iya, ternyata memang saya tidak mampu, ini enggak pas dan sebagainya. Ini lama-lama dia akan turun jumlahnya. Ya. Atau cakupannya tingkatkan, atau penyuluhan. Ini Anda tuliskan, Anda buat ya, untuk alternatif itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu, Anda memilih prioritas jalan keluar, kemudian melakukan uji lapangan, memperbaiki prioritas, uraian rencana prioritas jalan keluar. Ya, caranya. Nah. Kemudian penggeraan, ya. Kemudian setelah itu melakukan monitoring dan evaluasi. Ada beberapa jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif ketika dia berjalan, atau sumatif ketika dia sudah selesai. Ya. Nah, kemudian untuk monitoring itu memantau jalannya suatu program kegiatan. Nah, ini evaluasi, input, proses, output, sasaran, outcome. Ya, tapi kadang-kadang ada yang memahaminya input, proses, output, outcome. Ya. Nah, kita lihat sama masing-masing. Ya. Input itu terdiri dari SDM, ya, SDM, ya, sarana dan prasarana. Ya. Input itu terdiri dari SDM, sarana dan prasarana. Ya.
Kemudian ambil contoh di sini, SDM, sumber dana, sumber tenaga. Ya. Ini kita bisa membagi menjadi dua, yang dia tersertifikasi, skill, dan yang tidak tersertifikasi, unskill. Sehingga ketika kita melakukan evaluasi dalam hal input, kita lihat SDM-nya, dia terstandar nggak, berkualitas nggak, apakah dia sudah punya sertifikat, apakah dia sudah melakukan pelatihan, ya, bagaimana tingkat kualitasnya. Ya. Ini adalah memahami evaluasi dari si SDM. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi yaitu sumber modal. Ya. Misalnya keuangannya dari mana, ya. Anggaran dari mana, bagaimana cara mendapatkan anggaran tadi, kayak tadi saya anggarannya mengajukan mencari grant, dapat grant, malah jualan vaksin ya seperti itu. Anggaran dari mana? Nah, puskesmas itu sepertinya jarang sekali untuk meningkatkan anggaran di luar pemerintah, Dek. Jarang mereka mencari grant. Padahal kalau kepala puskesmas mencari grant, sambil contoh di Asialink ataupun di mana aja, Dek, di Union, di WHO itu bisa. Asalkan tadi membuat proposal, ya, kemudian mengevaluasi, melaporkan. Tapi kok saya kok enggak ya, aneh ya, enggak pada pengen punya uang gitu ya, seperti itu. Iya, saya ambil contoh, saya pernah menjadi ketua MTCC, Muhammadiyah Tobacco Control Center, mungkin Anda kalau di Google ya, tahun 2014 ya, di Google ada ya, ketua MTCC, ya, Muhammadiyah Tobacco Control Center, itu kita mencari pendanaan untuk bagaimana bisa mengendalikan rokok di kampus atau di luar tempat. Ya. Ada pendanaannya pertama dari Union. Ya. Kemudian meningkat lagi dari 14 juta menjadi 400 juta, menjadi 800 juta, dan 2M. Dan akhirnya sekarang ada beberapa MCC di luar UMY. Seperti itu. Ya. Jadi saya melihat saya berharap ya, Anda kalau di puskesmas ya, ataupun dinas, ataupun di suatu rumah sakit, carilah tadi anggaran-anggaran di luar itu banyak bertebaran. Yang penting Anda tadi punya kemauan untuk berkompetisi ya, untuk melihat peluang-peluang itu. Begitu. Jadi ada kerja semacam itu. Itu juga aneh loh, puskesmas enggak berusaha, ataupun dinas ya, itu enggak berjuang untuk arah itu. Jadi menganggarkan dari anggaran pemerintah itu. Ya. Kemudian kita bergerak ya, naturalnya. Oke. Nah, salah itu prosedur ya, atau pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan di sini kita bisa membuat sesuai dengan ya, output yang akan kita capai. Saya ulang lagi ya. Dalam prosedur atau tata cara ini kita bisa membuat ya, berdasarkan output atau hasil antara yang akan kita capai. Ya, yang akan kita capai. Nah, tentu memang sangat tergantung juga dengan input yang dimiliki. Semakin bagus input, maka prosedur itu akan semakin baik. Dan sebaliknya. Ya, dan sebaliknya. Nah, kita lihat di sini. Ini proses ya. Nah, proses pelaksanaan atau kegiatan. Ini ya sering dikenal sebagai fungsi manajemen itu ya di sini, di prosedur itu. Kita berikan contohnya nanti. Nah, berikutnya lagi itu hasil antara atau output. Ini hasil suatu pekerjaan manajemen yang dengan hasil antara itu kita bisa bersiap-siap untuk supaya memperbaiki kegiatan atau proses sebelumnya, supaya hasil antara menjadi lebih baik, dan akhirnya semakin baik hasil antara, itu outcome atau impact atau dampak akan semakin baik, Dek. Gitu ya. Jadi dalam Jawanya itu tidak ujuk-ujuk, apa ya bahasa Indonesianya, tiba-tiba, ya enggak pasti ya, ujuk-ujuk sama tiba-tiba berbeda rasa ya. Berbeda rasa. Nah, ini ada dua pelayanan ya, macam pelayanan UPK yaitu perorangan, atau UPM ya, ke masyarakat. Nah, berikutnya lagi yaitu sebelum ke hasil akhir ada beberapa orang yang juga memberikan fase yaitu sasaran atau target ya. Nah, target itu kita bisa tujukan ke UPM atau UKM. Ini yang berdasarkan sasaran. Nah, sehingga macam sasaran kita bisa bagi dua, langsung atau tidak langsung. Ya. Nah, terakhir yaitu dampak atau impact yang diakibatkan dari
output tadi. Sehingga bisa tercapai derajat kesehatan masyarakat yang diinginkan. Nah, ini saya ambil contoh ini. Saya ambil contoh. Misalnya, kita ingin hasil akhir atau antara itu insidensi atau kasus baru penyakit demam berdarah turun. Misalnya kita ingin gitu, saya ingin di wilayah A, angka kasus baru DHF itu turun. Targetnya di wilayah puskesmas A. Nah, outputnya apa? Apa output atau hasil antara yang menunjukkan ya, angka insidensi itu tinggi? Ya, kita kasih contoh ini, angka jentik nyamuk atau AJB, ya, angka jentik nyamuk ya, AJN ya, angka jentik nyamuk. Tahu angka jentik nyamuk nggak? Misalnya di kamar mandi ada bak, ya, itu ada jentik-jentik toh? Nah itu berapa? 0 atau ada berapa? Ya. Semakin tinggi angka jentik nyamuk di wilayah itu, maka berarti semakin nggak bagus dong. Ya. Resikonya nanti kemungkinan untuk DHF lebih tinggi. Ya, sehingga kita berharap ya, kalau kita menemukan angka insidensi DHF harus ada hasil antara beberapa. Saya ambil contoh, angka jentik nyamuk menurun atau skor PHBS meningkat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya adalah tentang masalah jentik nyamuk. Artinya kalau PHBS skornya tinggi, maka resiko adanya penyakit DHF akan lebih rendah. Ya. Sehingga kita menetapkan hasil antaranya 2 ini. Oke, sekarang kita perhatikan yang hasil antara yang nomor 1 ini, Dik, yang merah ini. Kita perhatikan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya angka jentik nyamuknya itu turun? Dilakukan proses apa? Dilakukan kegiatan apa? Satu hasil antara bisa beberapa proses. Satu hasil antara bisa beberapa kegiatan. Ya, saya beri contoh di sini. Bagaimana cara menentukan angka jentik nyamuk? Kita bisa melakukan misalnya pemantauan dengan jumantik. Ya, kita menambah anggaran untuk membayar jumantik. Ya. Atau kita membuat penyuluhan atau pelatihan tentang bagaimana memberantas sarang nyamuk. Bagaimana caranya? Ya. Atau kita bisa melakukan penggantian bak mandi menjadi ember. Ya. Ini sudah dilakukan ya di Rusunawa ya. Saya pakai ember kan? Dulu bak mandi dulu. Dan tertinggi angka jentik nyamuk oleh kasihan 1 itu di Rusunawa mahasiswa. Jadi kita ganti ember ya. Ganti ember. Sehingga kita harapkan angka jentik nyamuknya tuh turun. Kita harapkan kan begitu. Ya. Kalau liburan nggak dibalik ya embernya ya. Ya. Oke. Nah sekarang gini. Kita ambil yang nomor 1 ini. Bagaimana supaya proses pemantauan jentik nyamuk oleh jumantik itu bagus hasilnya? Bagaimana caranya supaya bagus? Butuh input. Ya, butuh input. Inputnya apa aja? Adanya kasar sehat, jumantik, dibayari oleh dana APBN, dia dibekali center, didampingi oleh petugas kesehatan, ya seperti itu. Gitu ya, Dik ya. Jadi satu outcome itu ada beberapa output. Satu output ada beberapa proses. Ya. Ada beberapa proses. Nah, satu proses itu ada beberapa input. Gitu ya. Sebenarnya ini bisa dikerjakan untuk kamu sendiri ya. Misalnya kamu pengen punya nilai yang baik, outcome-nya. Nah, output-nya apa? Misalnya IPK-nya tinggi. Berarti output-nya apa? Bloknya tinggi ya, dia. Nah, kalau bloknya tinggi berarti prosesnya apa? Belajarnya konsentrasi ya. Artinya tetap belajar nggak sambil WA-an, nggak sambil lihat YouTube, ya buka YouTube tentang belajar mekanisme kardiovaskular misalnya. Buka cara masak roti Jepang gitu ya. Klik Shopee. Ini masih mending ya. Bisa aku lihat tadi Shopee gitu ya. Ini hari ini nggak ada ya. Bisa seperti itu ya. Malah keliru ya, malah belajar malah jadi aku beli ini korban TikTok ya. Nah, sekarang nggak ada TikTok ya, korban Shopee gitu ya.
Shopee ya. Langsung banyak gitu. Beli bahkan satu kamar kosan penuh ya dengan oh harganya murah, oh free ongkir 12 ya langsung beli banyak gitu. Itu baru yang itu hasil antara itu tadi prosesnya ya tadi yang baik ya, inputnya apa ya, mungkin bukumu lengkap ya, ada HP-nya ya beli HP lah, masa masuk dokter nggak ada HP ya. Ya kalau perlu kamu berhemat nggak jajan ya, masak sendiri ya, kumpulkan gitu ya itu. Atau kamu mungkin kerja bantu apa, asisten apa gitu ya. Itu aja ada dulu mahasiswa yang sini mahasiswa UMY. Kalau malam dulu tuh ada warnet ya, jaga warnet. Jadi kalau malam dia di warnet mah belajar ya untuk cari-cari materi ya. Oke. Jadi bisa diaplikasikan ke dirimu sendiri sebenarnya. Ya. Oke. Ini outcome, ya impact dampaknya membaca sendiri. Nah, mungkin ini aja ya. Kesimpulannya apa nih? Apa ini? Udah toh? Kesimpulannya tadi ya, scoring ini. Dah, ada pertanyaan Dek sampai sini? Udah habis waktu saya. Ada pertanyaan? Dipraktekkan Dek ya. Ini itu nggak bisa hanya difahami, tapi Anda praktekkan. Ya, bahkan bisa untuk diri sendiri ya. Iya, atau bisa kamu bangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oh, ini outcome-nya kan, output-nya misalnya mendapatkan pasangan yang solih dan atau solihahan gitu, ya kan? Nah, prosesnya apa? Ya kamu jadi seorang yang solih, kamu jadi orang yang nggak merokok, ya kalau merokok itu lirik aja jangan, ya. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Inputnya ya kamulah berpakaian yang rapi dan sebagainya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, syahada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.